الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din bidalailil qad'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar al-karimul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, afdhalul makhluqin al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubis sinina wa bisunanil mustanirah lil mustarsyidin al-makhsusi bi jawami'il kalimi wa samahatid din. Salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-haditsu tsalis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, abahnya Abdurrahman, rupanya Abdullah ibni Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah putranya Umar. Umar ibni Khattab, Umar bin Khattab. Jadi an Abi Abdurrahman Abdullah ibni Umar bin Khattab. Jadi ini hadis yang ketiga dari Abi Abdurrahman, abahnya Abdurrahman. Abdurrahman ini berarti cucunya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Abdurrahman ini adalah putra dari Abdullah. Abdullah putra daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar putra daripada yaitu Al-Khattab, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai dari keduanya, karena ini keduanya adalah sahabat Nabi, ya, hidup pada zamannya Nabi, melihat Nabi dan berjuang bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab. Ini keduanya adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, bunyal Islam, bunya telah dibangun, dibentuk al-Islamu Islam ala khamsin, di atas lima pilar. Jadi Islam ini dibentuk, dibangun di atas 5 pilar. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dibangunnya Islam, ya, itu pilar pertama adalah persaksian atau bersaksi syahadati alla ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan, menafikan semuanya, Tuhan-Tuhan sebelumnya dinafikan, dihilangkan, ya, karena alla ilaha, tidak ada Tuhan yang disembah illallah, kecuali Allah. Ini pilar pertama. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Jadi setelah menafikan Tuhan-Tuhan yang lain dan mengakui dalam mulutnya, pada mulutnya dan di hatinya,
yaitu Allah lah yang harus disembah, selain itu tidak harus disembah. Maka yang kedua, syahadat yang kedua adalah bahwa mengakui, bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang memberikan tuntunan bagaimana cara beribadah, yang memberikan tuntunan bagaimana cara bermasyarakat, yang memberikan segala tuntunan dalam kehidupan di dunia ini. Harus diakui, ya. Bersaksi, membenarkan dalam hati. Jadi pilar pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini pilar pertama. Karena Nabi mengatakan, bersabda buniyal islamu ala khamsin. Ini baru pertama. Karena pilarnya ada 5. Ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, makanya kalau kita sebagai muslim harus benar-benar itu terus dikuatkan, terus dimantapkan persaksian itu. Ya wajar kalau mau nikah biasanya, ya kan, amil atau naib atau pemandu nikah itu kita diajak itu dulu bersyahadat, itu menguatkan lagi, ya, dimantapkan lagi pilarnya supaya kuat untuk fondasi dalam membina keluarga yang baru. Ya, terus diajak bertaubat, istighfar, lalu mengucapkan akad itu sendiri. Nah, dalam bersaksi, mulut dengan hati harus selaras. Ya, jangan hanya sekedar di mulut. Efeknya luar biasa. Nggak heran ketika ada seorang pengantin, ya, bersaksi, terus istighfar, lalu mengucapkan akad, tiba-tiba meneteskan air mata. Ya, luar biasa efeknya. Kalau memang itu diucapkan lisan dan hati secara bersamaan. Itu baru pilar pertama. Lalu wa iqamis shalah. Pilar yang kedua, Islam itu dibangun itu tidak hanya dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, akan tetapi ditambah lagi pilar yang kedua, wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat itu tidak hanya melakukan salat. Mendirikan salat berarti melakukan salat itu secara rutin, secara istiqomah, terutama 5 waktu ini, salat isya, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, secara kontinu dan istiqomah. Lalu dijalankannya, diamalkannya ibadah salat ini sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi tidak main-main dengan salat ini, sehingga benar-benar tegak. Namanya juga iqam, yaitu mendirikan dengan tegak sesuai dengan syarat dan rukunnya, supaya benar-benar pilar yang kedua ini bisa berdiri tegak. Islam itu bisa terbangun dengan tegak. Ya, salat tidak hanya salat, cukupi, lakukan, penuhi syarat salatnya dulu. Di antaranya pertama harus bersih dari hadas, ya, baik hadas kecil maupun besar. Di antaranya yang kedua menutup aurat, terus tempatnya, pakaiannya itu bersih daripada najis, menghadap kiblat, ya, dan lain sebagainya banyak. Terus rukunnya pun harus dijalankan dengan baik. Artinya mendirikan sholat adalah melakukan sholat secara istiqomah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Terlebih bisa merenungi, ya, apa yang diucapkan, bacaan-bacaan dalam sholat, sehingga menambah kekhusyuan, menambah fokus. Sehingga kalau kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang besar selain Allah adalah kecil, maka jangan sampai hal yang kecil ini masuk dalam pikiran kita ketika kita masih dalam keadaan sholat. Ini benar-benar supaya tegak. Kadang orang Allah belum masuk sholat nih, nggak keinget apa-apa tuh, begitu Allahu Akbar inget tuh, aduh
Tadi aturan saya bikin sambal terasi dulu nih, habis sholat makannya lebih enak. Nah, ini hal yang kecil, masalah makan itu kecil. Ya, lupa dengan kita tadi takbir Allahu Akbar. Allah yang maha besar, yang besar selain Allah itu kecil. Ya, jangan sampai terpikir lagi, udah khusyuk, fokus. Ya, pokoknya khusyuk dalam sholat supaya benar-benar sholat itu menjadi tegak, menjadi pilar yang kedua setelah syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah. Jadi benar-benar kita itu ketika sholat benar-benar sedang melakukan hubungan secara vertikal, lagi menghadap kepada Allah. Ya, hubungannya sholat itulah hubungan kita dengan Allah, khusyuk, fokus, karena ini adalah hubungan, menjaga hubungan vertikal. Kalau kita sedang beribadah seperti ini, konsep ihsan harus benar-benar dijalankan. Apa itu konsep ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak sanggup melihat Allah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Bahwasanya Allah itu melihat engkau ketika beribadah. Ketika kita sholat, Allah melihat kita. Kita diperhatikan oleh seorang guru saja ketika belajar. Kalau kita tidak fokus, pasti kita ditegur. Ya, kadang kita tidak bisa mendapatkan berkahnya daripada belajar. Apalagi kita sedang sholat, Allah memperhatikan kita. Ya, jangan sampai memikirkan yang lain, fokus. Allah memperhatikan kita. Ya, supaya kita lebih fokus. Ya, kalau kita diperhatikan, kalau kita sedang bekerja aja, kalau diperhatikan bos, ya fokusnya luar biasa, ya kan, luar biasa fokusnya. Oh, paling rajin, paling hebat itu. Berarti kan bos ketika kita masih kerja, ini Allah melihat hambanya ketika sholat, fokus. Allah sedang memperhatikan kita sedang beribadah. Masya Allah, kalau sudah begitu, iqamis salah, pilar yang kedua. Lalu wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Dalam menunaikan zakatnya adalah pilar yang ketiga. Artinya Islam itu mengajarkan kita, yaitu pilar yang ketiga, ita'iz zakah ini, memberikan zakat. Artinya kita itu harus tahu bahwasannya harta kita tidak semata-mata bisa kita harus makan semua, tapi di situ ada harta bagi orang lain yang membutuhkan, sehingga tunaikan zakat. Ya, 2,5% dari harta kita kalau kita sudah mencapai nisabnya. Nah, ini penting supaya kita itu bisa berbagi, punya jiwa sosial, nggak pelit, nggak medit, nggak bakhil. Jadi kita ada selain Islam itu mengajarkan hubungan kita secara vertikal, ini Islam juga pilar yang ketiganya adalah mengajarkan kita supaya punya hubungan sosial, hubungan horizontal sesama manusia. Ya, punya jiwa sosial, ya, punya simpati, punya empati. Itu penting karena kita selain kita adalah sebagai makhluk, yaitu makhluk spiritual, kita juga makhluk secara sosial. Ya, tidak bisa menafikan itu karena kita di dunia. Ya, kita butuh orang lain juga untuk saling kerjasama dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini, kita bangun bersama. Ya, terlebih dengan saudara kita, dengan tetangga kita, terlebih lagi dengan kedua orang tua kita. Ya, tunaikan zakat. Itu pilar yang ketiga. Lalu wahajjil bait, dan berhaji ke Baitul Haram, yaitu ke Mekah. Supaya ini pilar ini adalah ada namanya kelanjutannya. Dalam hadis yang lalu kita bahas, in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu uang sakunya, mampu ilmunya, ya, sehingga tidak menjadikan madarat, menjadikan malah menimbulkan bahaya pada diri kita itu sendiri,
Ini adalah pilar. Kalau mampu, ya wahajjil bait, haji ke Baitul Haram, yaitu ke Mekah. Lalu yang kelima, wasaumi Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Itu berpuasa. Nah, puasa ini adalah hubungan secara inti kita kepada Allah, karena Allah lah yang punya wewenang pasti tentang puasa itu, karena as-saumuli, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzibi, dan saya adalah yang akan membalasnya dengan puasanya orang tadi. Itu menahan nafsu, ya, menahan syahwat, itu puasa. Ya, yang tadinya sebelum bulan puasa kalau siang kita boleh makan, tahan dulu, jangan makan. Sebelum puasa, ya, di siang harinya kita boleh berhubungan dengan suami istri, tahan dulu supaya kita itu tidak terbawa dan dikalahkan oleh nafsu, karena puasa itu melawan nafsu. Upaya kita melawan nafsu. Jadi pilar 5 ini. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, yaitu haji ke Baitul Haram. Dan yang kelima adalah wa shaumi Ramadan. Susunannya beda, tapi esensinya sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang Islam yang pernah kita bahas pada hadis yang kedua. Ya, begitu. Rawa telah meriwayatkan akan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim. Artinya ini hadis itu muttafaq alaih, yaitu muttafaq alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.